Boleh? Siapa di antara kita yang cinta sama Nabi Muhammad? Angkat tangan, katakan saya. Saya. Ulangi. Ngacungnya kayak banyak pikiran gitu. Coba. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Saya. Lebih keras. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Saya. Siapa yang rindu sama Nabi Muhammad? Saya. Siapa yang mau diakui jadi umat Nabi Muhammad? Siapa yang mau dapat syafaat Nabi Muhammad? Saya. Siapa yang nanti mau bertemu dengan Nabi Muhammad? Saya. Mau? Mau aja, mau banget. Mau banget. Cius? Mie apa? Gak usah nanya kita cinta atau tidak sama Nabi Muhammad, betul? Kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, gak mungkin sore ini kita berkumpul, betul? Kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, gak mungkin MRBJ mengadakan acara ini, betul? Dan kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, gak mungkin BSI sponsorin acara ini, betul? Ini bukti kalau kita semua mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang menarik, jangan nanya cinta atau tidak, tapi pertanyaannya, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Bahkan hari ini sore ini temanya Beyond Love, betul? Cinta tanpa batas kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya? Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Setidaknya dari sekian banyak alasan, ada 3 alasan utama. Ada berapa? 3 alasan. Ada 3 alasan utama kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad. Ada berapa? Lebih keras? 3. 3 ini kita akan bahas selama 3 jam ke depan. Ibu siap? 3 jam lagi. Yang tidak siap, jadi silakan saja nanti ibu dilanjutkan. Ada berapa semua? 3. 1. Kenapa kita semua harus mencintai Nabi Muhammad? Alasan yang pertama, karena mencintai Nabi Muhammad adalah syarat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayatnya? Quran surat Ali Imran ayat 31. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 31. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Terjemahkan atau jangan? Kayak ngerti gitu loh gini. Terjemahkan jangan? Terjemahkan. Apa artinya? Kata Allah, Kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin dicintai Allah, jika kalian mencintai Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau pengen dicintai sama Allah, 1, cintai aku, cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Sekarang pertanyaannya, yang hadir di sini mau dicintai Allah? Mau dicintai Allah? Mau. Lebih penting mana? Cinta Allah atau cinta suami? Cinta Allah. Sebentar. Dua-duanya. Ibu mau dicintai Allah? Mau dicintai suami? Lebih penting mana, cinta Allah atau cinta suami? Apa jawabannya? Dua-duanya. Kalau AA akan jawab lebih penting cintanya Allah,
Karena berharap cinta manusia mah patah hati yang paling disengaja. Betul apa betul? Manusia mah kadang-kadang begitu. Betul nggak? Yang kita anggap dia rumah ternyata hanya singgah. Yang kita anggap dia takdir ternyata hanya hadir. Yang kita anggap dia obat ternyata luka yang paling berat. Yang kita anggap dia teman hidup ternyata numpang hidup. Betul? Yang kita anggap dia tulang punggung ternyata tulang lunak. Betul? Maka mohon maaf, jangan berharap cinta manusia di mana sakitnya? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Makanya mohon maaf kalau ada yang bilang, aku disakiti sama dia, aku disakiti sama dia. Shh. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Catat status hari Jumat. Status hari apa itu? Hari Jumat. Jangan lupa ya, tag Ahilman Fauzi, tag apa MRBJ, dan tag BSI. Itu yang paling penting. Dan yang paling gedenya BSI-nya ama kecil aja ya. Bener ngejar cinta manusia mah capek. Betul apa betul? Betul. Maka siang ini, sore ini mohon maaf, jangan ada yang keluar dari tempat ini kecuali semakin bertambah dan bertumbuh cinta kita kepada Allah melalui cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu. Ini sampai jam 7 emang. Jelas apa jelas? Hah? Satu, alasan pertama kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Karena syarat kalau kita pengen dicintai sama siapa? Allah. Dua, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Yang kedua, karena kita butuh syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Sok tanya, yang hadir sore ini mau masuk surga? Mau masuk surga? Yakin masuk surga? Ada orang dalam di surga. Kok seyakin itu? Ahilman, kita pengen masuk surga, sok kita fair-fairan. Ayo Ahilman tanya, kita pengen masuk surga mengandalkan sholat kita, punten. Kalau nggak yakin bisa masuk surga kalau mengandalkan sholat. Kenapa masih sering kurang khusyuk sholatnya? Betul? Kadang azan zuhur jam 12, sholatnya jam berapa? Jam 2. Kadang asar jam 3, sholatnya jam berapa? Jam berapa? Jam 5. Pengen masuk surga lewat sholat. Kalau kurang yakin karena masih banyak yang belum khusyuk sholatnya. Betul? Pengen masuk surga ngandelin baca Quran. Mohon maaf kalau nggak yakin karena bacaan Qurannya masih banyak salah tajwidnya, masih banyak salah harokatnya. Betul? Masih banyak salah makhrajnya. Kadang-kadang kalau lagi lupa sering salah bacaannya. Kadang pernah saking pusingnya baca kuliah enggak tamat-tamat. Pernah muter di situ. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana Kata asisten saya, kok bolak-balik begini? Kalau pas lagi puyeng banyak pikiran, kadang-kadang salah bacaannya juga. Betul? Kadang pernah Pak Anggoro izin baca watini ujungnya wal asri. Pernah. Saking banyak pikiran meureun eta teh nya. Kepikiran. Watini wazzaitun
wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil. Perasaan tadi tewatin kok jadi walas. Kadang pernah begitu, saya pernah. Makanya mohon maaf, pengen masuk surga ngandelin baca Quran, abang gak yakin masih banyak yang salah bacaannya. Betul? Gak tahu ibu-ibu yang di sini begitu atau tidak? Sama. Sepertinya ibu-ibu mah enggak ya, enggak jauh beda gitu. Pengen masuk surga ngandelin sodakoh, mah gak yakin. Sok Ahilman tanya, Bunda sayang kalau sodakoh yang terbaik atau yang tersisa? Jangan ketawa, jawab. Kalau sodakoh yang terbaik atau yang tersisa? Sok, punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sodakohnya? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10, yang mana? Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000, yang mana? Uangnya nambah lagi 87.000 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Lebih jujur yang mana? 2.000. Pengen masuk surga? Ngaca atuh bu, asa nggak yakin. Makanya izin ya, sekarang mah sedekah teh jangan cash, pakai kris. Dan luar biasanya, kalau sekarang kita nggak bawa uang cash, tenang, ibu tinggal download aplikasi Bionnya BSI. Di situ ibu bisa langsung infak sedekah melalui Bionnya BSI. Pak Dirut, mohon izin Pak Dirut. Sudah saya sampaikan aman Pak Dirut, tenang. Tenang kan, kita BSI banget kan. Makanya ibu kan tahu kenapa Ahilman acaranya disebut BSI. Kita tuh, karena ya aku mah darahnya juga BSI banget. Tuh kita. Mana? Tuh. Kan yang lain mah kalau keluar tuh merah. AA mah hijau sama kuning. Kalau BSI banget. Yang di mana? Makanya sedekah yang terbaik. Kenapa? Iya. Kalau kita berharap sedekah kita sekarang gak yakin. Atau pertanyaannya sholatnya gak khusyuk, baca Qurannya banyak yang salah, sedekahnya berapa tadi? 2.000. Sedekahnya 2.000. Atau lewat mana kita masuk surga? Sore ini kita jawab, insya Allah kita masuk surga karena di hati kita ada cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hati ini ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi apa? Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka pastikan di hati tidak ada cinta yang berada di hati kecuali cinta kepada Allah melalui cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras, ya Nabi salam, ya Rasul salam,
Ya Habib salam alaika salawatullah. Semua yang hadir lebih keras. Sallallahu alaihi wasallam. Satu, kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad? Satu, karena syarat dicintai sama siapa? Allah. Dua, alasannya karena kita semua butuh syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita butuh syafaat Nabi? Iya, hidup kita di dunia ini nggak lama, sebentar saja. Tolong perhatikan ke depan. Dalam hidup, setidaknya manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. 1. Alam ruh. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam kubur. 5. Alam kiamat. 6. Alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. 7. Alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. 8. Alam ditimbangkan, yaumul mizan. 9. Alam dihitungkan, yaumul hisab. 10. Alam diberikan pertolongan, yaumus syafaat. 11. Alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. 12. Alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau neraka. Ada berapa semua? 12. Ada yang bisa ngulang? Yang bisa ngulang, kasih hadiah umroh gratis. Baik, tidak ada, terima kasih. Nggak jadi umrohnya kalau begitu. Ayo ngaji dikit biar nempel ilmunya. Ada berapa tahapannya? 12. 1. Alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah. 2. Alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Sudah. 3. Alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati, jalani. Tolong jawab. Dunia lama sebentar? Sebentar. Dunia abadi sementara? Kenapa namanya dunia? Dunia itu diambil dari fi'il madhi dana. Dunia isi masdarnya disebutkan. Kenapa dunia? Artinya sementara. Maka mohon maaf untuk semua yang sifatnya dunia, tenang, hanya sementara. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Status hari Sabtu. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Cuma dunia. Yang di atas jangan sombong, yang di bawah jangan putus asa, yang punya jabatan jangan semena-mena. Kita rakyat biasa, tetap muliakan pemimpin kita. Betul? Kenapa tepuk tangan, Bu? Gak usah tepuk tangan. Sok Ibu tahu korun nggak? Tahu korun? Kenal? Kotor. Sugante orang sini kenal sama korun. Korun itu miskin apa kaya? Korun uangnya dikit banyak? Jawab, korun mulia atau hina? Tahu Firaun? Tahu. Kenal. Tapi dia nggak kenal aku. Firaun itu miskin atau kaya? Uangnya dikit apa banyak? Banyak. Firaun mulia atau hina? Hina. Tahu Bilal bin Rabah? Tahu. Sahabat Nabi, muazin Nabi. Tahu. Tolong jawab, Bilal kaya atau miskin? Miskin. Bilal uangnya banyak dikit? Dikit. Beliau hina atau mulia? Mulia. Bilal orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga.
Maka mohon maaf, jangan terlalu terlena dengan dunia yang sementara. Ini cuma dunia. Jelas? Dan kita butuh setelah dunia masuk alam yang keempat, alam kubur. Aa lihat ini yang hadir, wajahnya mirip semua. Ini wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati. Mati pasti atau tidak? Pasti. Cuman Aa nggak tahu saja waktunya. Bisa jadi ayah bunda duluan, Aa belakangan, atau dibalik, Aa-nya belakangan, jamaahnya. Aa kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Ada. Survei membuktikan yang masih muda itu potensi matinya lebih besar daripada orang tua. Di Family 100. Coba dilihat. Belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Yang trek-trekan motor mati biasanya orang tua atau anak muda? Anak muda. Belum pernah dengar ada seorang kakek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin neneknya. Enggak ada. Berita begitu biasanya orang tua atau anak muda? Anak muda. Makanya punten, mati mah gak ada yang tahu. Yang jelas kullu nafsil dha'iqatul maut. Yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa, Mati. yang paling belakang. Ya kan biar lebih gampang ngangkatnya ya Pak. Yang di tengah, yang di samping, yang di depan, Mati. Aa Hilman. Mati. Ya kalau Aa jangan mati banget atuh. Wafat gitu loh. Kita pasti akan wafat, iya. Maka bagaimana bekal kita? Setidaknya di hati ini ada cinta beyond love kepada Nabi Muhammad SAW, agar saat kita kembali nanti ada sosok yang akan menolong kita, ada sosok yang akan menunggu kita, ada sosok yang akan merindukan kita, ada sosok yang akan mencari kita. Siapa beliau? Nabi Muhammad SAW. Satu kali dikisahkan Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Nabi lagi ngumpul sama para sahabat. Tiba-tiba Nabi mengatakan kalimat, ana mustaqun li ikhwani. Aku sedang rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku. Abu Bakar jawab, ya Rasul, siapa saudara yang kau maksud? Bukankah kami saudaramu? Bukankah kami semua saudaramu? Kenapa engkau mengatakan engkau rindu dengan saudaramu? Ya Rasul, siapa saudara yang kau maksud itu? Rasul menjawab, la, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudaraku, tapi kalian itu sahabat-sahabatku. Abu Bakar penasaran, lantas siapa ya Rasul saudara yang kau maksud? Yang setiap ketemu kami engkau bilang mustaqun, mustaqun, mustaqun. Engkau rindu, engkau rindu, engkau rindu. Siapa mereka? Nabi menjawab, saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihat wajahku, yang tidak pernah menatap wajahku, yang tidak pernah langsung mendengar dakwahku, yang tidak hidup bersamaku, tapi mereka mencintaiku beyond love. Mereka punya cinta tak terbatas, bahkan cinta mereka mengalahkan kepada cinta apapun, karena mereka mencintai aku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka siapa ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, ummati,
ummati, ummati fi akhir zaman. Umatku, umatku, umatku di akhir zaman. Tak pernah menatapku, tak pernah mendengarku, tidak hidup bersamaku, tapi di hatinya ada cinta yang bergemuruh kepadaku, yang tak lekang oleh waktu, tak habis oleh masa. Mereka umatku di akhir zaman. Apa kata Abu Bakar? Apa yang kau janjikan untuk saudaramu yang kau rindukan itu? Maka Rasul menjawab, aku berjanji, ketika nanti hari kiamat, ketika mereka tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ada satu hari di mana mereka semua berlarian. Orang tua meninggalkan anaknya, anak meninggalkan orang tuanya, pasangan meninggalkan pasangannya, saudara meninggalkan saudaranya, sahabat meninggalkan sahabatnya. Kenapa? Sya'nu yughni. Mereka takut dengan dosa-dosanya. Mereka takut dengan dosa-dosanya. Kata Nabi, ketika mereka sedang ketakutan, aku akan datang menemui mereka. Aku akan mencari ummati, ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Kalau mereka kehausan, aku akan ambil air di telaga Kausar, aku berikan kepada mereka. Kalau mereka kesusahan, kepanasan, aku payungi mereka, aku teduhi mereka. Siapa mereka? Ummati, 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 umatku. Siapa ya Rasul? Mereka yang lisannya tidak pernah kering untuk bersalawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lisannya yang basah menyebut namaku, lisannya basah merindukanku, lisannya basah mencintaiku. Maka lisan yang basah dengan sholawat adalah mereka yang kelak di hari kiamat aku akan berikan syafaat kepada mereka. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, Gak bawa nih pasti. salam Gak bawa minum pasti. alaika. Hah? Ya Gak bawa minum pasti. Habib, salam alaika, sholawat alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Salam. Ya Habib, salam alaika, salawat alaika. Ya Rasulullah, mungkin akhlak kami masih jauh darimu. Mungkin sikap kami masih jauh dari sikapmu. Tapi kami mohon ya Allah, akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka alasan kedua, kenapa kita harus mencintai Nabi, kenapa MRBJ bikin acara ini, kenapa BSI join di acara ini, salah satunya kita semua butuh syafaat Nabi Muhammad SAW. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Karena beliau adalah suri teladan terbaik dalam hidup. Betul? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Enggak ada idola yang paling baik, yang paling keren dalam hidup kita kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliau sempurna. Saat beliau
berdagang, jadi seorang entrepreneur terbaik. Saat beliau memimpin militer, maka beliau adalah jenderal terbaik. Saat beliau jadi da'i, jadi mubaligh, maka beliau adalah da'i terbaik. Saat beliau di rumah tangga, beliau adalah suami yang terbaik. Saat beliau jadi ayah, ayah yang terbaik. Bahkan saat beliau memimpin sebuah bangsa, beliau pun adalah pemimpin yang terbaik. Betul? Maka kalimatnya uswah, bukan kudwah. Dalam bahasa Arab, untuk menggambarkan contoh atau teladan, itu ada dua kalimat. Satu kudwah, dua uswah. Bedanya apa kudwah dengan uswah? Kalau kudwah itu artinya teladan yang baik yang masih memungkinkan ada kekurangannya. Itu namanya kudwah. Tapi kalau uswah, teladan terbaik yang tidak mungkin ada kekurangannya. Itu artinya apa? Uswah. Baginda Muhammad itu bukan sekedar kudwah, tapi uswah. Sok, Aa mau tanya, ibu mau punya suami kayak baginda Nabi? Ngaca atuh. Pertanyaannya, ibu udah kayak istri Nabi apa belum? Pak eta jawabannya. Ahilman, emang gimana kalau istri Nabi? Masya Allah, ibu sayang, istri Nabi mah ada kisah satu kali. Boleh saya cerita? Agak panjang tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Udah bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya. Ibu, satu kali dikisahkan baginda Nabi itu sedang bertahanus di Gua Hiro. Sedang apa? Bertahanus di Gua Hiro. Tiba-tiba ada suara, Ikro, Ikro, Ikro. Bayangin, di gua malam-malam gelap ada suara. Takut atau enggak? Gak usah jauh-jauh lah. Ibu di rumah malam-malam sendirian. Tiba-tiba ada yang manggil, Ece, Ece. Ini malam-malam nih, gelap-gelap nih, nggak ada siapa-siapa. Ada yang manggil, takut apa enggak? Percis. Nabi waktu itu ketakutan, lihat ke depan nggak ada orang, ke samping nggak ada orang, ke belakang nggak ada orang. Pas lihat ke atas, ada makhluk putih besar yang datang. Siapa yang datang? Malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Kemudian Jibril selesaikan wahyu yang pertama, Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Beres 5 ayat, bulu kuduk Nabi merinding, kakinya bergetar, hatinya luar biasa takut. Nabi lari menuju rumahnya. Sampai rumah, Nabi ngetuk pintu. Assalamualaikum. Jawab atuh, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka sama Khadijah, dibuka set. Masya Allah, Ibu perhatikan, Khadijah itu luar biasa. Nabi lagi takut, pas masuk rumah, lihat wajah Khadijah, setengah ketakutan Nabi langsung hilang. Itu mah Khadijah. Sebentar. Itu mah Khadijah tahu Nabi lagi ketakutan. Khadijah nggak nanya, nggak kepo, nggak kayak ibu-ibu di sini. Khadijah nggak nanya, ya Rasul kenapa suami? Enggak. Pas tahu Nabi lagi takut, langsung dipeluk sama Khadijah. Set, dibisikin telinga Nabi. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, jangan takut, ada aku di sampingmu. Itu